Shalom anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar PPKN ya. Bersyukur ya kita sudah di pertemuan ketiga dalam mata pelajaran PPKN ini. Dan Ibu harap kalian semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya sebelum lanjut ke materi pembelajaran yang baru ya, mari kita review sedikit pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama membahas mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Itu dasar negara ya, maaf Ibu typo. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara itu minggu lalu kita sudah belajar, itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, semua peraturan perundang-undangan bersumber dari Pancasila dan tidak boleh ada peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi semua harus bersumber atau berdasarkan Pancasila. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup harus sesuai dengan ciri khas dan kepribadian bangsa Indonesia supaya tidak mudah ditiru oleh bangsa lain. Dan Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi, sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan minggu lalu kita juga sudah belajar kalau semua sila dalam Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jadi gak bisa tuh kita cuma melaksanakan sila pertama tapi tidak melaksanakan sila lainnya. Atau gak bisa kita bilang, aku laksanakannya sila 1-4 aja deh, yang kelima gak usah. Nah itu gak bisa ya, karena semua sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jadi tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah. Nah, jadi itu pembelajaran kita minggu lalu ya. Jadi hari ini sebagai kelanjutan dari materi pembelajaran sebelumnya, kita akan belajar mengenai menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan lihat nih, nilai-nilai apa aja sih yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, kita akan sama-sama mempelajarinya pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu, kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Kenapa? Karena kita kan tinggal di Indonesia dan Pancasila itu merupakan dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kita. Salah satu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah dengan mempertahankan Pancasila. Mempertahankan Pancasila maksudnya apa, Bu? Nah, mempertahankan Pancasila maksudnya kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah atau tidak menghapus Pancasila dan menggantinya dengan dasar negara lain. Jadi kita mempertahankan dasar negara kita yaitu Pancasila. Jadi kita nggak hapus Pancasila atau mengubah Pancasila atau mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain. Nah, tapi kita bingung nih, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya kayak gimana? Nah, upaya untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu telah dimuat dalam butir-butir pengamalan Pancasila.
kita akan lihat satu persatu ya butir-butir pengamalan Pancasila tersebut. Nah, yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, butir pertama sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dari sila ini, dari butir nilai Pancasila ini sudah menunjukkan kalau Indonesia itu merupakan negara yang beragama. Jadi warga negara Indonesia pasti memiliki agama. Nah, yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita tahu ya kalau di Indonesia itu mengakui adanya agama yang gak cuma satu, tapi ada beberapa agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Jadi masyarakatnya juga pasti menganut agama yang berbeda-beda. Nah, di sini juga kita bisa melihat keterkaitan antara sila-sila Pancasila nih, karena di sini bahkan dibilang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan sila kedua. Nah, butir ketiga yaitu mengembankan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita harus saling menghormati walaupun kita menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kelima, itu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi kita nggak boleh nih memaksakan agama kita supaya orang lain juga mengikuti kita. Itu merupakan hubungan pribadi orang tersebut dengan Tuhannya. Ya. Nah, itu merupakan nilai Pancasila dari sila pertama. Sekarang kita lihat ya dari sila kedua. Nah, sila kedua, butir pertama itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, jadi di sini kita lihat ya kalau kita itu semua manusia itu punya hak dan kewajiban yang sama. Sekalipun di Indonesia sendiri kita itu beragam ya. Ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya cerah, ada yang kulitnya sawo matang, dan juga ada banyak agama, banyak kepercayaan, keturunan, keadaan sosial, dan sebagainya. Tapi kita itu punya derajat yang sama baik di negara kita. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, di sini juga butir atau nilai pada sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga mengajak kita untuk mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia atau sikap saling mengasihi antar sesama manusia, dan juga mengembangkan sikap tenggang rasa. Mungkin tenggang rasa ini kata yang kurang familiar ya. Nah, tenggang rasa itu adalah sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Jadi kita itu harus mengembangkan atau memiliki sikap yang menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Nah, selain dari keempat ini ada juga nih butir pengamalan Pancasila dari sila kedua, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena pada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi tidak hanya antar sesama rakyat Indonesia saja, tapi juga dengan bangsa-bangsa lainnya. Nah, selanjutnya adalah
butir-butir pengamalan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi di sini bisa dilihat ya masih berkaitan dengan sila-sila yang sebelumnya, di mana kita itu harus menumbuhkan rasa persatuan gitu. Jadi kita tidak boleh harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan kita. Kita juga harus memiliki rasa cinta tanah air dan juga bangsa, serta memiliki rasa bangga nih sebagai orang Indonesia gitu, dan juga memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang merupakan salah satu cita-cita dari negara kita, serta mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian untuk sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada beberapa nih. Yang pertama, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, menghargai itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia, kita itu punya hak dan kewajiban yang sama. Ini bisa dibilang masih berhubungan, atau kita bisa melihat kesatuan atau keterkaitan antara sila-sila dalam Pancasila nih. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, musyawarah ini itu seperti istilahnya kita berdiskusi, duduk bersama, sama-sama membicarakan sesuatu untuk sesuatu hal atau permasalahan sehingga kita dapat mencapai satu keputusan secara bersama atau yang disebut mufakat itu. Nah, jadi selain keenam ini masih ada nih untuk sila keempat. Kita lihat ya. Nah, ini dia. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, seperti yang sebelumnya ya. Kemudian yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jadi, dari musyawarah kan akan mendapatkan satu keputusan atau mufakat. Nah, keputusan yang diambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi, misalnya nih, kita sudah mempercayakan adanya wakil-wakil, atau kalau dalam konteks sekolah misalnya ada ketua kelas, terus ada kita mau pimpin rapat kelas, ketuanya yang memimpin rapat kelas. Jadi, karena kita sudah mempercayakan orang tersebut untuk menjadi ketua kelas atau sebagai wakil kita untuk memimpin kita dalam kelas, maka kita juga harus memberikan kepercayaan kepadanya ketika dia akan melaksanakan musyawarah atau dalam hal ini rapat kelas, mungkin untuk kesepakatan kelas. Jadi contoh kecilnya seperti itu ya.
Nah, selanjutnya untuk sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras. Kesepuluh, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan kesebelas, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi, maksudnya di sini adalah nilai-nilai inilah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjalankan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima. Jadi lebih kepada sikap kekeluargaan dan kegotong royongan, saling menghormati, memberi pertolongan kepada orang lain, kemudian tidak merugikan kepentingan umum. Bahkan di sini di poin ke-9 dibilang suka bekerja keras. Jadi kalau kita bermalas-malasan baik dalam membantu orang tua, melaksanakan tugas, sekolah atau apapun itu, kita sama saja telah melanggar atau tidak melaksanakan sila kelima yang sebenarnya masih berhubungan dengan sila-sila yang lain. Nah, itu ya. Nah, itulah butir-butir pengamalan nilai-nilai Pancasila dari setiap sila pada Pancasila. Jadi semoga dapat dipahami ya. Nah, setelah kita tahu mengenai nilai-nilai Pancasila, maka sebagai warga negara Indonesia kita harus membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kan tadi kita sudah lihat nih setiap butir-butir pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang ada dalam setiap sila, yang mana sebenarnya kalau diperhatikan itu masih saling berkaitan ya satu sama lain seperti yang kita pelajari minggu lalu. Jadi ketika kita menjalankan nilai-nilai Pancasila di sila pertama, itu juga kita bisa saja menjalankan nilai-nilai Pancasila di sila-sila lainnya karena mereka merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, ada begitu banyak perilaku atau tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk hal itu, itulah yang akan menjadi tugas formatif kalian. Jadi hari ini kalian juga setelah belajar mengenai nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, kita akan melihat nih kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku atau tindakan yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, jadi tugas formatif kalian adalah berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kalian menuliskan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Ibu minta satu perilaku sesuai dengan nilai Pancasila dan satu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, dan masyarakat. Nah, jadi itu ya, tugas formatif kalian adalah menuliskan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, pertemanan, dan masyarakat. Nah, yang Ibu harapkan termuat dalam formatif kalian adalah perilaku, contoh perilakunya, kemudian apakah perilaku itu sesuai atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan
nilai Pancasila yang mana nih sesuai dengan atau tidak sesuainya. Lalu, mengapa menurut kalian itu sesuai atau tidak sesuai dengan sila Pancasila tersebut? Kemudian, apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Nah, jadi yang Ibu harapkan ada dalam tugas formatif kalian itu adalah poin-poin ini ya. Nah, contohnya nih Ibu kasih contoh ya, misalnya di lingkungan keluarga perilakunya itu adalah perilaku ketika ada masalah dengan misalnya kakak atau adik, itu dibicarakan dengan baik untuk menyelesaikannya. Nah, hal ini menurut Ibu merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, mengapa sesuai dengan nilai Pancasila? Terus nilai Pancasila yang mana nih? Nah, menurut Ibu hal ini sesuai dengan menyelesaikan masalah dengan membicarakannya secara baik-baik itu sesuai dengan nilai Pancasila pada sila keempat. Karena perilaku tersebut itu bisa dibilang dalam menyelesaikan masalah itu diadakan musyawarah atau membicarakannya secara baik-baik, itu mendiskusikannya secara baik-baik. Nah, jadi itu sesuai dengan nilai Pancasila pada sila keempat, yaitu membicarakan atau bermusyawarah dalam upaya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ke depan apa yang akan dilakukan ke depannya? Ke depannya saya akan berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan kakak atau adik saya supaya tidak ada masalah lagi. Nah, itu contoh di keluarga dan contoh perilaku yang sesuai. Nah, atau contoh lain nih, misalnya di sekolah perilakunya bolos supaya tidak ikut upacara bendera. Misalnya bolos sekolah supaya tidak ikut upacara bendera. Nah, hal ini menurut Ibu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, terlebih nilai Pancasila yang ketiga. Kenapa? Karena perilaku tersebut itu perilaku yang bolos supaya kita tidak ikut upacara bendera, itu menunjukkan bahwa kita punya rasa cinta tanah air dan bangsa yang masih kurang, karena cuman untuk ikut upacara aja kita nggak mau, bahkan sampai bolos. Nah, dan itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang pada sila ketiga, yaitu untuk mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa. Nah, yang dilakukan ke depannya adalah akan berusaha untuk memupuk dan mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, bahkan melalui hal kecil seperti mengikuti upacara bendera. Nah, itu contohnya ya, dan jadi kalian juga cari di lingkungan pertemanan dan lingkungan masyarakat. Jadi totalnya ada 4 perilaku. Ibu minta 1 perilaku di keluarga, 1 perilaku di sekolah, 1 perilaku di pertemanan, dan 1 perilaku di masyarakat. Jadi itu bisa yang sesuai dengan nilai Pancasila, bisa juga yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang penting ada 4 perilaku dan masing-masing 1 perilaku untuk setiap lingkungan. Seperti itu, atau setiap ranah kehidupan gitu ya. Jadi itu yang Ibu harapkan ada di formatif kalian. Nah, oke, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan Ibu kalian dapat mengerti ya, dapat dipahami ya, termasuk penjelasan Ibu terkait pengerjaan formatif kalian. Namun jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Ibu lewat WA ya secara langsung. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.